Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Demi mendapatkan modal melamar kekasih, seorang pemuda di Balikpapan nekat mencuri. Berbagai jenis kendaraan di Samarinda jalani uji emisi. Hasilnya sejumlah kendaraan gas buangnya berlebihan. 319 jemaah haji asal Balikpapan tiba di Bandara Samsepinggan dengan selamat. Pria berusia 27 tahun berinisial MAF ini merupakan tersangka pencurian di sebuah SPBU Karangjoang, Balikpapan Utara. Ia ditangkap bersama barang bukti berupa uang tunai dan sejumlah barang yang dibeli dari uang hasil mencuri. Kanit Reskrim Polsek Balikpapan Utara, Ibda Elfra Sitepu menyatakan pencurian dilakukan hingga 2 kali. Pada aksi pertama, pelaku membawa kabur uang tunai sebanyak 128 juta rupiah. Pada aksi kedua, pelaku mendapat jarahan sebanyak 6 juta rupiah. Uang itu dengan mudah dicuri setelah pelaku merusak gembok lemari penyimpanan uang. Rp28 juta itu masih ada selisih, jadi belum sempat dimasukkan berangkas, jadi masih ditaruh di lemari. Jadi itulah yang berhasil diambil. Nah, kebetulan itu kemarin kuncinya, gemboknya yang depan itu cuma yang ini. Jadi dia gampang ininya, mutusnya. Jadi berhasil lolos yang pertama. Nah, yang kedua itu diganti juga dengan gembok yang ini. Nah, jebol juga. Sama, duit belum dimasukkan di berangkas. Terus uang-uang yang digunakan oleh ini tersangka digunakan untuk acara lamaran. Nah, inilah yang kemarin sempat kita sita, yang digunakan sebagai seserahan. Ini itu aja. Artinya gagal nikah dia, Pak? Nah, gagal nikah sementara ini. Jadi motifnya untuk nikah ya? Sementara motifnya itu untuk terdesak karena untuk nikah. Ditangkap di TKP juga. Kepada polisi, MAF mengaku nekat mencuri demi bisa menikahi kekasihnya. Uang hasil curian tersebut sebagian telah ia gunakan membeli peralatan melamar. Jadwalnya ada apa sudah? Hah? Ngomong aja nggak apa-apa. Iya, Pak. Kurang ya? Sudah dibelikan apa aja uangnya, Pak, buat nikah, Pak? Ini ya, Pak. Barang ini ya? Kapan rencana nikahnya? Belum ada, Pak. Ya? Baru lamaran. Baru lamaran. Baru lamaran. Sedih enggak, Pak, gagal nikah, Pak? Sedih, Pak. Sedih. Kerja apa, Mas, kesehariannya, Mas? Enggak, Pak. Oh, udah kerja. Antar. Akibat perbuatannya, tersangka tidak hanya terancam kehilangan kekasih, namun juga hukuman 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Jalan Wijaya Kusuma di Perumnas Tarakan Selasa siang terendam banjir. Ini menyebabkan aktivitas warga terhambat. Bahkan, beberapa pengendara memilih berbalik arah. Banjir serupa juga terjadi di Jalan Mula Warman. Para pengendara yang melintas sengaja mengurangi kecepatan, menyebabkan arus kendaraan padat merayap. Warga Karanganyar, Warsianto menyebut, banjir diawali hujan deras pada dini hari. Luapan air hujan tidak bisa mengalir karena saat bersamaan laut mengalami pasang tinggi.
pasang mungkin bisa. Ah. Kalau nggak pasang nggak bisa. Kalau hari ini tadi gimana Ini Pak? pasang air besar. Air besar ya? Ya, air Jadi besar. terjadi banjir di kawasan sini ya? Ya, Tapi di sini sering banjir seperti ini. ya sering memang. Kalau hari ini tadi mulainya jam berapa Pak banjir? Pagi, mungkin sekitar jam berapa tadi ya? Jam 6:30 ke jam 7 mulai hujan tadi pagi. Itu air langsung naik gitu ya? Ya, beberapa jam baru naik. Ini masih tadi. Tidak hanya permukiman, luapan air juga menggenangi jalan utama. Ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Warga berharap persoalan banjir segera ditangani dengan serius agar tidak meresahkan. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Satu rumah di RT 20 Sebengkok, Tarakan, Selasa siang dipenuhi tanah dan semak belukar. Itu terjadi setelah atap dan dindingnya jebol tertimpa tanah perbukitan di belakang rumah. Pemilik Mase Desumbu menyatakan longsor terjadi pagi hari. Awalnya ia mendengar suara gemuruh dari belakang rumah. Saat memeriksanya, barulah ia ketahui rumahnya sudah rusak. Beruntung saat kejadian anggota keluarganya tidak ada yang di dapur hingga jatuhnya korban dapat dihindari. Kayak guntur itu nah. Aku kan masih tidur, aku bilang kan ada di sekolah anak-anak kan, jadi masih tidur anak-anak. Oh, jadi suara gemuruh gitu ya? Iya, kayak guntur. Jadi sekali bangun aku, salah subuh kan tidur kembali. Bangun aku bilang apa itu suara itu kayak guntur. Sudah cucu ini, aku bilang coba lihat di belakang nah itu. Kalinya ke belakang, oh nenek terus dia ke belakang, iya nak sabar sudah, pergilah baring-baring. Jadi apa yang rusak ini Nek? Banyak itu di belakang itu. Dapur. Iya. Jebol gitu ya? Iya, banyak itu. Coba Oh. kompor freezer itu apa itu, coba piring apa itu. Longsor yang menimpa rumah ini sudah terjadi 3 kali dan kondisinya lebih parah dari sebelumnya. Longsor kerap terjadi akibat perbukitan tersebut cukup curam. Pemilik rumah kini menanti bantuan dari BPBD dan kelurahan untuk memindahkan material tanah yang masuk ke dalam rumahnya. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.